Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mendater semuanya. Kali ini kita bakalan hangout ke kearifan lokal, yaitu Danau Wisata Alam Danau Tangkas. Di mana wisata alam ini berada di Pulau Tepus, Desa Tanjung Lumut, Kecamatan Sekernen, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nah, di sini kenapa dinamakan dengan Danau Tangkas? Lalu hal apa yang menarik dalam Danau Tangkas ini? Kepo kan? Ayo ikutin yuk! Dari Jambi, Pak. Dengan siapa nama? Dengan Miswadi. Jadi kesini mau ngapain, Bang? Rencana healing, Pak, rencana. Pernah kesini? Belum, baru kali ini, Pak. Taunya dari mana? Dari akun IG-nya ada. Jadi kemarin saya sempat browsing-browsing, lihat-lihat postingan, kayaknya seru main kesini gitu kan. Jadi kami kesini. Dari perjalanan ada tak yang menjadi kendala? Perjalanan sepertinya kayaknya jalan agak susah sih karena banyak lubang, Pak. Harapannya? Harapannya sih kalau misalkan bisa tempat wisatanya dibagusin lagi, dibanyakin tempat untuk kayak yang lebih menarik gitu, Pak. Karena kalau misalkan kita datang terus lihat sekilas kan segini aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Sugito, Kepala Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, saat ini kita sedang berada di wisata alam Danau Tangkas, tepatnya di Pulau Tepus. Pulau Tepus ini adalah salah satu pusat aktivitas wisata alam Danau Tangkas yang ada di Desa Tanjung Lanjut. Mungkin pada bingung nih, Danau Tangkas tempatnya di mana, terus jarak dari kotanya berapa jauh sih, terus keindahan alam yang ada di Danau Tangkas ini apa saja gitu. Mungkin sebelum saya bercerita hal menarik di Danau Tangkas, mungkin akan saya review dulu terbentuknya wisata alam Danau Tangkas dulunya ini seperti apa sih. Nah, pada tahun 2017 masyarakat desa dan pengelola badan usaha milik Desa Tanjung Lanjut bekerja sama dan berkolaborasi untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di desa ini, dibentuk menjadi sebuah kawasan wisata yang berbasis alam gitu. Nah, jadi berbagai macam perundingan, berbagai macam lobby dan diskusi antara kami pihak desa, masyarakat, dan pengelola badan usaha milik desa, akhirnya sepakat kami untuk mengembangkan danau yang ada di sekitar Desa Tanjung Lanjut ini dijadikan menjadi potensi wisata. Nah, dengan dasar itulah kami dari pihak desa mengucurkan sedikit anggaran pada waktu itu kurang lebih 24 juta untuk mulai membuka wisata alam Danau Tangkas ini. Dan alhamdulillah mulai dari 2017 berjalan dengan baik antara masyarakat, BUMDes, dan pemerintah desa. Nah, pada akhirnya di 2018 alhamdulillah kita sudah kelihatan nih, sudah ada embrionya bahwa Tanjung Lanjut ini mempunyai kawasan wisata walaupun memang betul-betul belum terlihat sebagai tempat wisata. Tapi alhamdulillah Ibu Bupati kita, Ibu Masna Busro, alhamdulillah beliau berkenan untuk menyupport dan mendukung serta membuka wisata alam Danau Tangkas ini di Desa Tanjung Lanjut pada tanggal 19 Agustus 2018. Nah, atas dasar itu pula kami pemerintahan desa, masyarakat, dan BUMDes
mulai semangat untuk lebih menggali potensi yang ada di Desa Tanjung Lanjut ini untuk dikembangkan lebih luas lagi menjadi sebuah kawasan wisata. Boleh diketahui bahwa Danau Tangkas ini, kenapa kami beri nama Danau Tangkas itu karena danau ini dimiliki oleh 2 desa, yaitu Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, dan Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Batanghari. Kemudian kami padukan nama tersebut, kami sepakati menjadi Danau Tangkas. Kata Tang itu adalah dari Desa Tanjung Lanjut dan kata Kas itu adalah nama dari Desa Kaos. Maka dari itu kita padukan menjadi Danau Tangkas. Supaya apa? Supaya bahwa kita tidak saling mengklaim nih bahwa ini danau kami, bahwa ini danau kami. Itulah kenapa kami berikan nama 2 desa itu, kami sematkan di wisata alam Danau Tangkas ini. Terkait tentang potensi dan daya tarik apa sih yang ada di Danau Tangkas ini, mungkin tadi tim sudah sempat eksplor sih beberapa atraksi atau pesona yang ada di Danau Tangkas ini. Bisa saya jelaskan kembali bahwa Danau Tangkas yang kita kenal saat ini adalah danau yang dimana ada sebaran pohon endemik khas asli Desa Tanjung Lanjut, yaitu antara lain ada pohon putat, pohon kedelai, pohon jambu. Yang uniknya pohon itu walau terendam sampai beberapa tahun pun dia tidak bakal mati, dan itu menjadi sebuah daya tarik yang ada di Danau Tangkas ini. Itu kita kembangkan, kita kemas sedemikian rupa sehingga di sekitar hutan yang ada di Danau Tangkas itu kita buatkan sebuah trek atau lorong yang mana wisatawan bisa menelusuri hutan tersebut dengan menggunakan sampan. Daya tariknya adalah antara perpaduan air, hutan, kemudian banyak hal wahana habitat, tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya, baik monyet, burung dan lain sebagainya. Yang lebih menariknya lagi, di hutan tersebut kita mempunyai momen namanya musim gugur hutan liontin, di mana ada namanya pohon putat. Dia bisa memproduksi bunga yang berwarna merah, itu kami beri nama bunga liontin. Dan pada pagi hari ketika dia gugur dia akan memenuhi permukaan air, sehingga ketika kita lihat itu permukaan air itu seperti merah karena guguran bunga tersebut. Dan momen itu adalah momen langka yang ada di Danau Tangkas ini, bisa dijumpai setahun itu 2 kali. Kalau biasanya itu Desember masuk ke Januari, kemudian di bulan Juni masuk ke bulan Juli. Tapi yang biasa musim besar itu Juni, antara Juni dengan Juli. Nah, kemudian terkait tentang Danau Tangkas ini, tidak hanya hutannya yang kita tonjolkan, kita juga mempunyai sebuah tanjung yang kecil yang luasnya mungkin cuma 6.500 meter persegi, dan disinilah adalah tempat aktivitas wisata alam Danau Tangkas. Baik ada dermaga untuk para wisatawan menaik wahana, perahu, bebek dayung, kemudian donat boat, banana boat, dan menikmati suasana alam di atas rumah pohon dan view daripada jembatan gantung yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat pada tahun 2021 kemarin. Nah, terkait dukungan-dukungan bagaimana Danau Tangkas ini bisa berkembang sedemikian rupa, selain daya tarik daripada alam, kita juga mempunyai atraksi teknologi yang seperti saya bilang tadi. Kita punya atraksi wahana air, yaitu ada banana boat. Biasanya kalau kita naik banana boat itu biasanya di laut sih. Ini danau yang mungkin tidak sebegitu luas seperti lautan, bisa manfaatkan untuk atraksikan wahana banana boat tersebut. Alhamdulillah selama ini wisatawan yang datang ke sini begitu tertarik dan begitu menikmati ketika mereka menaiki atraksi banana boat tersebut. Ya mungkin kalau pemirsa kalau nggak nyobain mungkin sensasinya belum begitu menarik, tapi boleh untuk dicoba. Nah, selain itu juga pada tahun 2021 kemarin, alhamdulillah melalui usulan dari Kabupaten Muaro Jambi hingga ke pusat, dibantu oleh para anggota dewan kita yang ada di Provinsi Jambi, alhamdulillah jembatan gantung Danau Tangkas bisa direalisasikan di danau ini. Artinya apa?
bahwa pemerintah pusat, kabupaten, provinsi memang betul-betul sudah mendukung daripada kegiatan aktivitas wisata yang ada di Danau Tangkas ini, seperti jembatan gantung yang telah dibangun pada tahun 2021 kemarin. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga sudah memberikan bantuan dua bangunan, 2 homestay dari pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Desa melalui dana aspirasi dari partai yang ada di Dapil Provinsi Jambi. Alhamdulillah, 2 pembangunan ini sudah terwujud di tahun 2021 kemarin, dan insya Allah kedepannya akan kami rawat, kami kelola dengan baik, sehingga diberikan di Danau Tangkas ini akan benar-benar bermanfaat buat masyarakat yang ada di Desa Tanjung Lanjut, dan kami juga dapat dan bisa memberikan daripada kontribusi untuk Kabupaten Muaro Jambi. Nah, terkait tentang pengembangan ke depan, dalam kurun waktu 3 tahun mulai dari 2018 semenjak dibuka oleh Ibu Bupati, seperti saya sampaikan tadi, sampai dengan 2022 ini, alhamdulillah majunya begitu pesat, walaupun kami pengelola yang wisata yang ada di Danau Tangkas ini adalah badan usaha milik desa yang anggarannya terbatas, apalagi support dari desa pun support dananya cukup terbatas, karena dana desa itu banyak lagi dan luas cakupannya untuk membangun sebuah desa. Tapi kami dari pemerintah desa pun berkomitmen bahwa akan selalu mengalokasikan dan menganggarkan untuk kepentingan dan kemajuan wisata alam Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut ini. Dan alhamdulillah ini kita bicara masalah aset atau pendapatan yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa semenjak dibukanya 2018, 2019 itu memang Danau Tangkas ini belum terlihat begitu viral, karena sarana prasarannya masih amat sangat minim dan terbatas. Tapi alhamdulillah tahun 2020 kemarin, pengurus BUMDes menyampaikan bahwa tamu yang datang ke wisata alam Danau Tangkas ini kurang lebih selama 1 tahun itu 13.000 tamu yang sudah datang ke wisata alam ini. Baik tamu yang wisata datang siang ataupun wisatawan yang ingin menginap atau bermalam di Pulau Tepus ini. Jadi totalnya selama 1 tahun itu 13.000. Dan alhamdulillah mendapat omset kotor itu kurang lebih 324 juta selama 1 tahun. Dan di 2021 kemarin, pengelola BUMDes juga menyampaikan bahwa tamu ada sedikit peningkatan, walaupun di tengah pandemi COVID, tapi kita masih ada kelonggaran, dan alhamdulillah sudah mencapai 14.500 pengunjung di 2021 kemarin dengan omset pendapatan kurang lebih 340-an juta rupiah. Jadi ada kenaikan beberapa persen. Hal itulah yang bisa membuat kami selalu selalu semangat dan optimis bahwa ke depan Danau Tangkas ini akan berkembang lebih baik. Ayo ke sini, karena di sini ada surga bumi. Berhubung ini bukan hari libur, jadi pengunjung agak sepi. Yang rame biasanya hari apa yang rame? Biasanya rame pengunjung itu hari libur, weekend, Sabtu dan Minggu. Oh, ini jembatan gantungnya ya? Ya, ini jembatan gantungnya kurang lebih 500 meteran itu. 500 meter kurang lebih. Ini berarti kita menuju ke seberang ini ya. Ya. Ini udah di pulau namanya ya? Ya. Pulau apa ini namanya? Pulau Tapus. Kita sekarang menuju penginapan Yang ada di Danau Tangkas. di Pulau Tapus. Oke. Betul. Inilah rumah pohon. Di rumah pohon, bagian alergi sama sungai naik.
takut naik banana boat, takut naik Oh, speedboat. jadi bisa menikmati dari atas sini, Pak, ya? Bisa kita menikmati Keindahan wisata Danau dan Tangkas ini. keindahan Danau Tangkas ini. Nah, gitu. Demikian hasil ekspor kita di Danau Tangkas. Nah, sahabat Mediator juga bisa langsung mendatangi surga bumi ini. Serpihan surga bumi ini ada keren, ada mengesankan. Nah, ini juga bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam mengoptimalkan potensi alam serta memperdayakan masyarakat sekitar. Nah, tunggu apa lagi? Ayo datangi Danau Tangkas yang berada di Kecamatan Sekerman, Kabupaten Muaro Jambi. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Mediator News. Dadah, sampai jumpa.